Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah dengan NIM 2302046000025, kelas Teknik Elektroda 403. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil perhitungan saya di mata kuliah Sistem Optimasi Tenaga Listrik. Nah, di sini ada studi kasus. Nah, dalam studi kasus ini terdapat 3 bus. Yang bus pertama merupakan select bus dengan volt 1 sama dengan 1,04 sudut 0 derajat PU atau per unit. Sedangkan bus 2 dan 3 adalah bus beban yang memiliki tipe P dan Q. Nah, untuk memecahkan studi kasus tersebut, kita memiliki 9 langkah iterasi Gauss-Seidel. Yang pertama itu ada identifikasi data bus dan klasifikasi. Yang kedua ada konversi daya P dan Q ke PU atau per unit. Yang ketiga ada konversi impedansi ke admitansi. Yang keempat ada membentuk matriks admitansi Y-bus. Nah, yang kelima itu kita menentukan nilai awal. Yang keenam ada iterasi perhitungan tegangan. Yang ketujuh ada cek konvergensi. Yang kedelapan menghitung aliran daya. Dan yang terakhir itu ada hitung rugi-rugi daya saluran. Nah, saya akan menyelesaikan studi kasus tersebut. Yang pertama itu identifikasi data bus dan klasifikasi. Pada bus 1 atau select bus diketahui tegangannya V1 sama dengan 1,04 sudut 0 derajat. Pada bus 2 atau lat bus diketahui beban besarnya 200,3 MW dan 78,1 MV ampere. Untuk bus 3 atau lat bus diketahui beban besarnya 95,7 MW dan 32,1 MV ampere. Nah, yang kedua itu kita konversi daya P dan Q ke PU. Yang pertama itu P pada bus 2 diketahui min 95,7 dibagi 100 sama dengan min 0,957 PU. Q bus 2 min 78,1 dibagi 100 sama dengan min 0,781 PU. Selanjutnya P pada bus 3 min 200,3 dibagi 100 sama dengan min 2,003 PU. Nah, selanjutnya yang terakhir itu Q pada bus 3 min 32,1 dibagi 100 sama dengan min 0,321 PU. Nah, selanjutnya konversi impedansi Z ke admitansi Y. Di sini kita menggunakan rumus Y sama dengan 1 per Z. Nah, di sini Y12 sama dengan 1 dibagi 0,02 ditambah J0,04 sama dengan 10 kurang J20. Selanjutnya Y13 sama dengan 1 dibagi 0,0015 ditambah J0,025 sama dengan 2,3962 dikurang J39,9361. Selanjutnya yang terakhir Y23 sama dengan 1 dibagi 0,015 ditambah J0,04 sama dengan 8,2192 dikurang J2 1 di 9178. Selanjutnya itu membentuk matriks admitansi Y-bus. Nah, di sini yang pertama Y11 sama dengan Y12 ditambah Y13 sama dengan 12,3962 dikurang J59,9361. Yang kedua yaitu Y22 sama dengan Y12 ditambah di Y23 sama dengan 18,2192 dikurang J41,9178. Yang ketiga ada Y33 sama dengan Y13 ditambah Y23 sama dengan 10,6154 dikurang J61,8339. Selanjutnya yang keempat Y12 sama dengan Y21
dikurang Y12 sama dengan min 10 tambah Y20. Yang kelima ada Y13 sama dengan Y31 dikurang Y13 sama dengan min 2,3962 ditambah J39,9361. Yang terakhir ada Y23 sama dengan Y32 dikurang Y23 sama dengan min 8,2192 ditambah J21,9178. Selanjutnya itu kita menentukan nilai awal. Nah, nilai awalnya tadi itu kita memiliki V2 pangkat 0 sama dengan 1,0 sudut 0 derajat PU dan V3 pangkat 0 sama dengan 1,0 sudut 0 derajat PU. Selanjutnya kita itu menentukan tegangan bus 2 dan bus 3. Yang pertama itu kita iterasi ke 1. Pada iterasi 1 ini terdapat nilai V2 pangkat 1 sama dengan 1 dibagi Y22. Di sini terdapat P2 dikurang JQ2 dibagi V2 pangkat 0 dikurang Y21 V1 tambah Y23 V3 di pangkat 0. Hasilnya itu 0,9856 dikurang J0,0322. Selanjutnya V3 pangkat 1 dikurang Y dibagi Y33. Di sini terdapat P3 dikurang JQ3 V dibagi V3 pangkat 0 dikurang Y31 V1 tambah Y32 V2 pangkat 1 sama dengan 1,00021 J0 di 0,0468. Selanjutnya iterasi kedua, kita menghitung V2 pangkat 2. Kita menggunakan V1 dan V3 pangkat 1. Hasil terbaru dari iterasi 1. Nah, di sini V2 pangkat 2 sama dengan 1Y22 P2 dikurang JQ2 dibagi V2 pangkat 1 sama dengan Y21 V1 tambah Y23 V3 pangkat 1. Nah, di sini terdapat hasil V2 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 18,2192 dikurang J41,9178. Dalam kurung min 09567 ditambah J0321 dibagi 0,9866 tambah J0,0322 dikurang min 10 ditambah J20 dikali 1,04 ditambah min 8,2192 ditambah J21,9178 dikali 1,0021 dikurang J0,0468. Hasilnya V3 pangkat 2 atau iterasi kedua sama dengan 1,0001 dikurang J0,0504 PU. Selanjutnya ada iterasi ketiga. Yang pertama kita menghitung V2 pangkat 3. Nah, di sini kenapa pangkat 3? Karena di sini sudah kita terdapat di iterasi ketiga atau perulangan ketiga. Ya, kita lanjut. V2 pangkat 3 sama dengan 1 dibagi Y22 dalam kurung P2 dikurang JQ2 dibagi V2 pangkat 2 dikurang Y21 V1 tambah Y23 V3 pangkat 2. V2 pangkat 3 sama dengan 0,9813 dikurang J0 0,543 PU. Yang selanjutnya kita menghitung V3 pangkat 3. Nah, di sini terdapat V3 pangkat 3 sama dengan 1 dibagi Y33 dalam kurung P3 kurang JQ3 dibagi V3 pangkat 2. Nah, dikurang Y31 V1 ditambah Y32 V2 pangkat 3. Hasil akhirnya itu V3 pangkat 3 sama dengan 0,997 dikurang J0,0511 PU.
Selanjutnya itu iterasi keempat. Yang pertama menghitung V2 pangkat 4 sama dengan 1 dibagi Y22 dalam kurung P2 dikurang JQ2 dibagi V2 pangkat 3 dikurang Y21 V1 tambah Y23 V3 pangkat 3. Hasilnya V2 pangkat 4 sama dengan 0,9812 dikurang J0, 0,0554 PU. Yang kedua kita menghitung V3 pangkat 4. Nah, V3 pangkat 4 sama dengan 1 dibagi Y33 dalam kurung P3 dikurang JQ3 dibagi V3 pangkat 3 dikurang Y31 V1 tambah Y32 V2 pangkat 4. Hasil akhirnya V3 pangkat 4 sama dengan 0,995 dikurang J 0,0512 PU. Nah, hasil akhir tegangan bas iterasi keempat itu merupakan V2 pangkat 4 sama dengan 0,9812 dikurang J 0,0554 PU. Kita ke 0,9828 sudut min 3,2307 derajat. Yang kedua, V3 pangkat 4 sama dengan 0,9995 dikurang J0, 0,0512 PU ke 1,0008 sudut min 2,9332 derajat. Selanjutnya ada cek konvergensi. Nah, pada cek konvergensi kita melakukan perhitungan aliran daya tiap aliran. Yang pertama, ada saluran 1 ke 2 atau S12 sama dengan V1 dikali Y12 dikali V1 dikurang V2 sama dengan 0,04 dikali 10 kurang J20 dikali 1,04 dikurang 0,9812 dikurang J 0,0554. S12 sama dengan 1,2185 ditambah J 0,4687 PU atau 121,85 MW dan 48,87 MVA. Selanjutnya ada saluran 1 ke 3 atau saluran 13. S13 sama dengan V1 dikali Y13 dikali V1 dikurang V3 sama dengan 1,04 dikali 2,3962 dikurang J39,9361 dikali 1,04 dikurang 0,995 dikurang J0,0512. Hasilnya S3 sama dengan 2,0420 ditambah J0 di 9060 PU dan 204,24 MW dan 96,60 MVA. Yang terakhir ada saluran 2 ke 3 atau S23. S23 sama dengan V2 dikali Y23 dikali V2 dikurang V3 sama dengan 0,9812 dikurang J 0,0554 dikali 8,2192 dikurang J 21,9178 dikali 0,9812 dikurang J 0,0554 dikurang 0,9995 dikurang J 0,0512. Hasil akhirnya S23 sama dengan 0,2541 ditambah J 0,1322 PU dan 2341 MW dan 13,22 MVA. Yang terakhir ada rugi-rugi daya saluran. Nah, rugi-rugi daya saluran atau S-loss itu yang pertama loss saluran 1 ke 2 terdapat
terdapat 8,64 ditambah J11,85 MV ampere. Yang kedua ada loss saluran 1 ke 3. Itu terdapat 4,15 ditambah J7,25 MV ampere. Yang ketiga ada loss saluran 2 ke 3. Terdapat 1,22 ditambah J1,69 MV ampere. Yang keempat itu total rugi daya nyatanya 14,01 MV ampere, dan yang terakhir total rugi reaktifnya itu terdapat 20,79 MV ampere. Yang terakhir itu kesimpulan akhir. Nah, pada kesimpulan akhir ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama itu tegangan di bus 2 dan 3 stabil pada kisaran 0,98 PU dan 1,00 PU. Masih ada batas normalnya kurang lebih 5% lah. Yang kedua ada generator pada bus 1 itu menanggung beban utama dan kompensasi rugi-rugi sebesar 326,05 MW. Dan yang terakhir itu ada rugi-rugi transmisi terbesar terjadi pada saluran 1 dan 2 karena memiliki resistansi dan reaktansi yang cukup signifikan dibandingkan saluran lainnya. Nah, cukup dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.